Baik, kita masuk. Jangan tidur ya, direkam tapi jangan tidur. Coba apa? Mana dia nih? Saya bisa lihat. Ya, buka semua kamera ya. Oke, resist. Ya, kita masuk topik jalur sinasa pada sistem endokrin dan metabolisme. Jadi untuk nanti penutup barangkali Bu Istisia bisa hadir ya. Hari ini masih tetap Ibu yang menentukan. Nah, saudara-saudara semua sudah belajar di biokimia dan fisiologi tentang sistem endokrin. Di dalam interaksi kimia, interaksi obat dan kimia molekuler, maka yang kita pelajari adalah bukan organnya, tetapi bagaimana hormon ini diantarkan sampai menimbulkan efek ya. Nah, di sini sistem endokrin itu ada beberapa organ yang berperan, diantaranya adalah hipotalamus. Kemudian apa saja yang dihasilkan dari organ ini, saudara membaca kembali buku biokimia. Selanjutnya, tidak hanya berurusan dengan sistem endokrin, sistem endokrin berkaitan dengan sistem saraf. Nah, saudara nanti bikin apa perbedaannya sistem hormon dan sistem saraf. Pasti sudah tahu ya. Saya tidak mengulang kembali, tetapi nanti kita lebih mengkajinya kepada molekulernya. Oke ya. Selanjutnya di dalam sistem endokrin ada istilah eksokrin, kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Apa perbedaan dari kelenjar eksokrin ini? Apa yang dimaksud juga dengan kelenjar endokrin? Siapa yang bisa jawab perbedaan ini? Ini kan sudah ada nih. Ada yang dikatakan ekso, ada yang dikatakan endo. Apa perbedaannya? Nanti di ujian Ibu tanya ya, Lisana, apa perbedaannya Lisana? Coba sebutkan dari gambar yang Ibu berikan ini. Lisa. Ya, Bu. Apa perbedaannya? Kalau kelenjar esokrin tuh dia tuh mengeluarkan sekretnya, Bu. Kalau endokrin nggak keluar, Bu. Dia tuh berada di dalam pembuluh gitu. Di dalam pembuluh kapiler ya, di dalam pembuluh kapiler. Dan digunakan untuk kebutuhan apa? Kebutuhan diri sendiri. Nah, dalam apanya? Di dalam molekulernya kita sudah belajar pada konsep reseptor, beberapa cara penyikatan hormon tersebut. Di sini hormon yang berikatan dengan reseptor, dan yang kedua kelompok yang berikatan dengan reseptor, tetapi dia akan memasuki dengan G protein. Nah, sebenarnya G protein ini satu bab lagi ya, tapi saya nggak tahu kalau hari Sabtu Bu Istia akan memberikan ini. Namun demikian, Ibu memberikan sekilas tentang G protein. Kalau nanti tidak diberikan, barangkali ini nanti didalami saja dengan apa yang Ibu berikan ini ya. Kemudian ini bagaimana aktivasi dari G protein itu sendiri ya. Adanya nanti ada gamma, beta, dan alfa. Saudara pelajari, mudah-mudahan diberikan Bu Istisya. Jadi untuk hari Sabtu, untuk minggu terakhir, kita kan minggu ke-6 nih ya. Iya, Bu. Ya, minggu ke-7 sama Bu Istia. Nah, ini ada yang keempat adalah ikatan G protein baru dengan reseptor yang menghasilkan ada tidak hanya bagaimana alfa, beta, dan gamma itu, kemudian dia juga menghasilkan yang namanya G protein baru, ya. Nah, di samping G protein ada lagi yang dikeluarkannya adalah dia membutuhkan yang namanya energi. Jadi bagaimana setelah dia berikatan mengeluarkan si AMP dan bagaimana perubahan ATP menjadi si AMP ini sehingga dia nanti akan menghasilkan protein, dan bagaimana mekanismenya sel-sel akan merespon dari reseptor G protein ini. Nah, untuk mendalami konsep molekuler,
memang saudara-saudara harus membaca kembali bab hormon, sedikit tentang bagaimana sistem saraf, mulai dari hipotalamus itu apa fungsinya, kemudian bagaimana hubungannya, dan di fisiologi mempelajari umpan baliknya seperti apa, gitu ya. Kalau untuk G protein, nah ini salah satu kan kita sudah pelajari melalui ion Na, dan yang kita pelajari di sini adalah aktivasi dari G protein sendiri yang bersifat agonis ya, sehingga dia akan mengaktifasi sel-sel sinyal yang ada yang sudah ditentukan hormon apa yang mengaktifasinya. Selanjutnya, ya, ini protein ya, detailnya, gambar yang lebih detail dari gambar yang tadi, bagaimana dia mulai dari permukaan, kemudian peran dari neurotransmitter sendiri dengan adanya reseptor G protein, kemudian dia akan masuk ke dalam intraseluler dan akan terbentuk G protein. Nah, sebenarnya fungsi dari endokrin itu apa gitu ya? Saudara baca lagi ini hanya sekilas. Yang pertama itu mengontrol hemostasis. Apa itu hemostasis? Dibaca buku biokimia dan fisiologi. Kemudian mengontrol elektrolit dan air. Kemudian diperlukan dalam proses metabolisme, diperlukan dalam proses pertumbuhan dan reproduksi serta fungsi-fungsi lainnya ya. Jadi ini fungsi endokrin dibaca buku fisiologi. Terus sebenarnya dari topik yang kita pelajari ini, gennya reseptor yang terpenting itu adalah GPCR ya. Jadi reseptor yang berpasangan protein G. Apa fungsinya? Pertama, dia memediasi efek hormon pada organ terakhir. Jadi organ akhir itu apa? Nanti ada skemanya. Kemudian dia mengontrol sekresi hormon itu sendiri gitu. Itu dari apanya ya, dari ininya. Nah, mediasi hormon itu seperti apa, Bu? Nah, ketika di hipotalamus dikeluarkan nanti beberapa hormon, nah ini yang dikatakan ada memberikan feedback positif dan memberikan feedback negatif. Nah, itu barangkali ya. Dan ini juga dia nanti akan memberikan, kalau dia itu mengeluarkan FSH, maka dia akan berfungsi pada spermatogenesis, sedangkan pada pada anterior atau menghasilkan LH, dan dia akan berfungsi pada menghasilkan testosteron. Oke ya. Terus ini pengulangan, tapi kita lebih mengkaji molekulernya. Nah, yang pertama tadi topik yang dibahas. Jadi saudara sudah dapat benang merah dari topik ini adalah kita mempelajari sistem endokrin secara molekuler terlebih dahulu, kemudian apa-apa saja organ yang berperan. Di sini pertama adalah hipofisis. Hipofisis ini hormon yang dilepas oleh hipofisis anterior, dikontrol oleh hipotalamus releasing hormone dan inhibisi faktor. Kerjanya melalui apa? GnRH, GHRH. Kemudian selain itu, hipofisis juga sebagai reseptor untuk GRH yang bekerja melalui GS ya. Jadi di dalam protein G itu ada istilah namanya GS nanti. Kemudian juga ada gonadotropin releasing hormone, ada thyrotropin releasing hormone, dan prolaktin releasing hormone. Malah dia itu akan berpengaruh pada protein G11 dari kelompok protein G. Nah, ini gambar dari agonis ya, bagaimana dia akan mengaktifasi dari protein kinase sendiri. Selanjutnya, ya. Nah, ini dari hipotalamus, organ-organ yang berperan di sini menghasilkan GHRH tadi, ada menghasilkan somatostatin, kemudian dia akan dari kelenjar pituitarian ini asal kemasing GHRH dia akan berperan di hati, kemudian ada hormon dari empedu akan memberikan ini ke gland pituitary, kemudian di hati akan menghasilkan IGF-1. Nah, ini berfungsi untuk tulang, untuk beberapa organ lainnya. Selanjutnya, oke. Nah, bagaimana hubungannya ya
Ini lebih detail dari slide yang tadi menerangkan bahwa ketika hipotalamus itu beberapa hormonnya sini dikresikan yang masuk ke dalam pembuluh darah, itu yang dikatakan tadi apa perbedaan dari yang disampaikan Lisa, bahwa perbedaannya apa, endocrine gland dengan exocrine gland ya. Nah, di sini saudara nanti akan melihat bagaimana hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus sendiri ya, mekanisme kerjanya. Terus apa umpan baliknya? Nah, dia punya umpan balik negatif dan umpan balik positif. Ini sudah dipelajari nih di fisiologi. Apa yang dimaksud dengan umpan balik positif, apa yang maksud dengan umpan balik negatif. Nah, salah satu perbedaannya adalah ini ya. Oke. Nah, yang kedua kita masuk tentang cerita pankreas. Jadi dari jalur metabolisme ini pertama tadi hipofisis organnya, yang kedua pankreas. Pankreas juga sudah dipelajari di fisiologi. Nah, di anatomi saudara pelajari apa itu anatomi dari pankreas. Kemudian apa saja di pankreas ini sel-selnya yang berfungsi. Oh, ada beta sel dia menghasilkan insulin. Ada apa yang dinamakan dengan kelenjar eksokrin tadi apa yang dihasilkan. Kemudian ada yang menghasilkan delta sel, menghasilkan somastatin. Nah, ini sudah tolong dibaca kembali buku fisiologinya ya. Selanjutnya, ada yang bertanya sampai sini? Kalau tidak, kita lanjutkan. Fungsi pankreas itu apa? Tentu saja dari hormon yang dihasilkannya tadi, dia berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah. Ya, bagaimana mekanismenya? Dipelajari di dalam fisiologi, fisiologi biokimia ya. Bagaimana pankreas menghasilkan insulin, kemudian dia akan berikatan dengan organ targetnya, sehingga dia mampu nanti menurunkan kadar gula darah. Terus ketiga adalah metabolisme karbohidrat. Di sini tidak Ibu terangkan karena saudara sudah belajar, jadi tidak mengulangi. Mohon dipelajari di biokimia, baca lagi, pelajari lagi apa kaitannya dengan sistem jalur metabolisme endokrin kita pada topik pembelajaran farmakologi, interaksi obat dan molekuler. Oke. Nah, keempat adalah kelenjar tiroid dan paratiroid. Apa sih yang di sini gambarnya kecil ya? Di mana letaknya kelenjar tiroid tersebut? Di sini digambarkan dengan kecil saja sebenarnya gambar yang saya bikin ya. Kemudian apa strukturnya dan kemudian hormon apa yang berperan di sini? Biasanya saya di kedokteran tidak memberikan struktur kimia dari hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini, tapi anak biomedik harus tahu apa perbedaan inti dari T4, T3 dan T3 yang tidak aktif ini. Rumusnya apa? Rumusnya sebenarnya berasal dari tirosin. Apa perbedaannya? Oh iya, ini ada ikatan dari benzen yang mengandung 2 yodium. Sedangkan T3-nya apa? Oh, dia mengandung di sini ada 3 yodium, ini di sini 4, di sini 3, ini yang membedakan. Ketika dia tidak aktif, maka satu hormon dari inti benzen yang pertama sudah tidak berfungsi lagi. Oke ya. Nah, bagaimana sintesisnya? Sintesis juga sudah dipelajari dalam fisiologi, tetapi ikatannya adalah bagaimana dia ketika sudah dihasilkan secara molekuler berikatan dengan reseptor dan memberikan efek. Ya, konsep farmakodinamiknya adalah ketika hormon sintesis hormon itu sudah dihasilkan, bagaimana mekanisme dia berinteraksi dengan reseptor sehingga dapat memberikan efek pada sel yang ditargetkannya, sehingga dia akan menyebabkan tidak hipertiroid lagi, sudah stabil kadar tiroidnya. Ini beberapa sekresi dari hormon tiroidnya. Oke, kita lanjut. Yang kelima adalah pada ovarium. Apa-apa saja hormon yang dihasilkan di kelenjar ovarium itu sendiri. Nah, ini tidak terlepas daripada hipotalamus. Tadi hipotalamus menghasilkan apa? Anteriornya ada FSH, ada LH kan.
Nah, satu berfungsi pada sistem spermatogenesis, yang satu lagi berfungsi di mana? Nah, ini yang menggambarkan bahwa kadar dari masing-masing ini untuk perempuan dengan adanya ovarium ini mekanisme terjadinya menstruasi ya pada bulan keberapa, kemudian kadar estrogennya tinggi pada masa yang keberapa, kemudian hormon apa yang berfungsi di sini. Nah, kalau saudara belajar, tapi tidak belajar ya, udah belajar tapi pilihan ya. Bagaimana dia orang-orang yang terkena kanker ovarium atau cervix, di sini nanti gambarnya. Oke. Kita kembali kepada cerita bahwa fungsi dari G protein itu sangat banyak banget. Ya, setelah dia di membran sel berikatan, maka dia masuk ke intraseluler. Dari intraseluler ini nanti akan menghasilkan yang bisa menjadi dia sintesis protein, bisa nanti dia berfungsi untuk proliferasi sel, bisa nanti dia untuk angiogenesis. Nah, ada kalanya nanti dia juga terjadi migrasi. Ini ada beberapa istilah yang harus dipelajari dalam kelompok G protein sebenarnya. Oke. Nah, ini hanya beberapa dari ikatan obat yang menghasilkan CEAMP ya. Baik, apakah dari topik yang saya berikan sudah 6 topik ya? 6 topik yang diberikan, adakah yang bertanya? Nanti ujiannya dari saya ya, diskusinya dengan Bu Justisia, tapi ujiannya tetap dari Ibu. Dengan 6 topik ini pasti akan saya tanya benang merah dari masing-masing topik itu apa gitu. Ya, Alfon. Dava di mana ini? Ada pertanyaan? Haikal? Fatia? Selebihnya tutup ini ya, tutup kamera. Ya. Tugas sudah dikumpulkan ke Kak Sani? Belum, Bu. Karena kami belum ke kampus, Bu. Terus di mana aja? Di Limau Manis saja kah? Enggak, Bu. Harusnya dikumpul hari ini, Bu. Tapi insya Allah mungkin kalau besok kan kami di Limau Manis, Bu. Insya Allah hari Kamis saya kumpul ke Kak Sani, Bu. Oke, hari Kamis besok. Sekarang hari Selasa. Oke. Baik ya, jadi 6 topik. Saya nggak tahu nanti kalau offline berarti saya nggak bisa dengerin ya. Yang jelas 6 topik itu soalnya dari Ibu. Benang merahnya sudah diberikan pada materi ke-6 ini. Kita cerita tentang sistem endokrin dan metabolismenya dalam konteks interaksi molekuler ya. Interaksi molekuler bukan dalam konsep biokimia atau fisiologi. Nah, ini yang harus dikerucutkan apa saja hal-hal yang terpenting dalam sistem endokrin. Jadi nanti sudah paham ya benang merahnya. Kemudian pada interaksi molekuler ini ada beberapa yang dibicarakan tentang hipotalamus sendiri, kemudian apa tadi lagi pankreas, kemudian tiroid dan paratiroid. Metabolisme tidak akan saya uji sebenarnya nanti tidak ya, karena walaupun tidak diuji tapi ada kaitannya dengan materi yang kita bahas ya, mulai dari hipofisis, kemudian pankreas, tiroid dan paratiroid, kemudian ovarium. Jadi walaupun tidak akan diuji metabolisme karbohidrat, saudara baru bisa mengerti tentang apa topik yang kita bicarakan pada pertemuan ke-6 ini, itu ada kaitannya. Baik, adakah pertanyaan? Stevi? Onesi, saya belum periksa ya ujiannya, tapi belangkonya sudah diberikan, saya nggak tahu dalam apanya nanti tugasnya, sehingga tugas barangkali bisa membantu nilai essay saudara. Jadi tolong baca soal itu maksudnya apa, jadi jangan asal ujiannya offline ya. Ai, nanti ujiannya offline ya, Ai, bukan online.
Ada Bu Baik, Bu. Istisya. Bu Istisya nanti yang ngawas sama Kak Sani itu. Umi ada pertanyaan, Umi. Si Lisa mana nih? Kok nggak kelihatan awan biru abu-abu saja? Ya, Bu. Nah, ya. Haikal tidak ada. Adam tidak ada. Ada, Bu. Oh, ada Adam ya. Oke. Kalau tidak, benar nih, tidak ada pertanyaan ya. Siapa yang tidak? Jasmine, Siti, Abraham, kenapa 30 sekian? Ada yang 1 berdua? Ada, Bu. Ada yang berdua, Bu. Ada yang berdua. Kalau tidak, selamat ujian, sampai ketemu ini ya di ujian dengan Bu Justisia. Mudah-mudadan apa yang saya berikan saudara bisa mencerna dan mempersiapkan diri untuk menunjang pada penyusunan skripsi saudara. Jadi nanti biomedis ini lebih mengerucut kepada bagaimana saudara-saudara nanti mendesain dengan materi yang diberikan ini obat misalnya seperti itu. Baik, kalau tidak silakan Yulfa, Anda masuk. Kalau tidak, siapa yang membaca doa? Umi baca doa, Umi. Umi Fitri. Atau siapa? Jasmine biasa membaca doa, silakan Jasmine. Belajar di kelompok kecil, memimpin teman-teman. Silakan Yasmin, bisa Yasmin? Bisa, Yasmin. Coba baca, coba memandu teman-teman untuk bisa membaca doa. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, izinkan Jasmine untuk memimpin untuk membaca doa bagi teman-teman yang non-muslim mungkin bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Rabbil Alamin. Baik, selamat belajar ya. Semoga nilainya baik semua. Alhamdulillah, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke.